Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Di dalam buku kuadra pegangan kita, itu di awal materi sebelum induksi matematika dibahas tentang logika matematika. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu memahami pernyataan dalam matematika dan negasinya, menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk, memahami metode pembuktian dalam matematika, menggunakan metode pembuktian induksi matematika dalam menyelesaikan masalah. Inti materinya, yang pertama tentang pernyataan sederhana dan kalimat terbuka, kemudian tentang pernyataan majemuk, penarikan kesimpulan, dan terakhir pembuktian dalam matematika. Ya, kalau dilihat di sini seperti ini, peta konsepnya tentang logika matematika itu membahas tentang pernyataan. Pernyataan itu ada dua, yaitu pernyataan sederhana dan pernyataan majemuk. Yang dibahas di dalamnya juga akan dibahas tentang hubungan konjungsi dan disjungsi, implikasi, biimplikasi, negasi, negasi pernyataan majemuk. Kemudian tentang konversi, inverse, dan kontraposisi, tautologi, kontradiksi, dan ekuivalensi. Kemudian setelah itu dibahas tentang penarikan kesimpulan, modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Dan terakhir tentang pembuktian dalam matematika, yaitu pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, pembuktian kontradiksi, dan pembuktian secara induksi. Pertama kita bahas dulu tentang pernyataan sederhana dan kalimat terbuka. Pengertian pernyataan atau proposisi. Secara definisi, pernyataan adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang mempunyai satu dari dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Ya, jadi jelas di sini pernyataan itu adalah kalimat yang menyatakan. Jadi sudah pasti bentuk kalimatnya itu bukan kalimat ajakan, bukan kalimat perintah, atau juga bukan kalimat tanya. Contoh pernyataan, statement, atau proposisi. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. 9 adalah bilangan prima. Nah, di sini baik kalimat A ataupun kalimat B, semuanya disebut pernyataan. Walaupun kalimat A memiliki nilai kebenaran benar, sedangkan kalimat B memiliki nilai kebenaran yang salah. Karena kita tahu bahwa 9 itu bukan bilangan prima. Kemudian kalimat yang C, bulan ini adalah bulan Juni. Ini juga tergantung kapan kita mengatakannya. Apabila kita mengatakannya pada bulan Juni, tentu nilai kebenarannya benar. Apabila kita mengatakannya pada bulan Juli, tentu nilai kebenarannya adalah salah. Jadi yang dikatakan dengan kalimat pernyataan atau proposisi itu tidak dilihat dari nilai kebenarannya. Baik itu nilai kebenarannya benar atau salah, maka kalimat itu disebut dengan pernyataan atau proposisi. Kemudian contoh yang bukan pernyataan. A. Mari kita menjaga kebersihan. Kemudian B. Mempelajari matematika sangat menyenangkan. Ya, kalimat B ini relatif. Bisa benar, bisa juga salah. Karena belajar matematika dalam kondisi kita sedang stres tentu saja tidak menyenangkan. Atau kondisi kita sedang marah kepada seseorang, belajar matematika tentu saja tidak menyenangkan. So, kalau ya sebenarnya bukan belajar matematika saja, belajar semua ilmu yang bermanfaat. Tentu kita harus menghilangkan dulu dari dalam dada kita, dari dalam hati kita, semua
emosi yang negatif. Ya, kita harus menumbuhkan dulu emosi yang positif. Kemudian nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu adalah benar atau salahnya suatu pernyataan. Pernyataan empiris, pernyataan itu ada dua juga, pernyataan empiris dan juga pernyataan absolut atau mutlak. Pernyataan empiris seperti yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari yang disebut dengan empiris tentu saja berdasarkan data empiris, pernyataan yang didasarkan pada data empiris atau berdasarkan fakta atau berdasarkan hasil observasi. Contoh, air laut berasa asin. Tentu saja ini kita bisa merasakannya, mengobservasinya dengan cara merasakannya. Kemudian Candi Borobudur terletak di Jawa Timur. Tentu kita bisa mengobservasinya dengan datang ke Jawa Timur. Adakah di sana Candi Borobudur? Kemudian pernyataan absolut atau mutlak, yaitu pernyataan yang nilai kebenarannya dapat diterima langsung oleh akal pikiran. Misalnya berdasarkan definisi atau fakta-fakta dalam matematika. Contoh, bilangan prima selalu ganjil. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai sisi yang sejajar. Ya, sekali lagi, di sini kita tidak melihat nilai kebenarannya, tapi tetap kedua kalimat ini dikatakan sebagai pernyataan, yaitu pernyataan absolut atau pernyataan mutlak. Selanjutnya, apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat satu variabel atau peubah yang jika diganti dengan suatu nilai atau konstanta dari himpunan semestanya, maka akan menjadi pernyataan. Nah, variabel atau peubah sendiri itu apa? Variabel atau peubah adalah lambang yang belum mempunyai nilai tertentu, yang menunjuk anggota tertentu dari himpunan semestanya. Adapun pengganti peubah pada suatu kalimat terbuka yang menyebabkan kalimat terbuka tersebut menjadi pernyataan yang bernilai benar, disebut penyelesaian. Himpunan semua penyelesaian kalimat terbuka disebut himpunan penyelesaian. Contoh A. P plus 3 sama dengan 7. Ini adalah kalimat terbuka. Kenapa? Jika P diganti dengan bilangan 4, maka akan diperoleh pernyataan 4 plus 3 sama dengan 7 yang bernilai benar. Bilangan 4 disebut penyelesaian kalimat terbuka tersebut. Sedangkan bila P diganti dengan bilangan selain 4, misalnya 5, maka akan menghasilkan pernyataan 5 ditambah 3 sama dengan 7 yang bernilai salah. Dalam hal ini, bilangan 5 bukan penyelesaian. Selanjutnya, contoh kalimat terbuka lainnya adalah Candi Borobudur terletak di Provinsi X. Jika X diganti Jawa Tengah, maka akan menghasilkan kalimat yang bernilai benar, yaitu Candi Borobudur terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini, Jawa Tengah adalah penyelesaian kalimat terbuka tersebut. Selanjutnya, tentang negasi atau ingkaran pernyataan sederhana. Secara definisi, negasi atau ingkaran suatu pernyataan adalah suatu pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran berlawanan dengan pernyataan semula. Ya, jadi yang berlawanan dengan pernyataan di awal. Secara simbolis dapat dituliskan seperti ini. Contoh kalimatnya, Ali menyukai matematika. Mempunyai ingkaran atau negasi, tidak benar Ali menyukai matematika. Atau bisa kita katakan, Ali tidak menyukai matematika. Tabel nilai kebenaran negasi suatu pernyataan adalah seperti ini. Apabila pernyataannya bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Negasi dari negasi P bernilai benar. Jadi, negasi dari negasi P bernilai benar. Apabila pernyataan bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Negasi dari negasi P bernilai salah.
Selanjutnya tentang pernyataan majemuk. Tadi sudah kita bahas tentang pernyataan sederhana. Pernyataan sederhana yaitu pernyataan yang hanya mengandung satu subjek dan satu predikat. Jadi berupa kalimat tunggal. Pernyataan sederhana itu berupa kalimat tunggal. Sedangkan pernyataan majemuk yaitu pernyataan yang terdiri dari dua atau lebih pernyataan sederhana dalam bentuk kalimat tunggal. Jadi kalimat tunggal yang digabungkan ya. Bisa dua kalimat tunggal, bisa juga tiga kalimat tunggal. Yang pertama kita bahas tentang konjungsi. Kata hubung dalam pernyataan majemuk konjungsi yaitu dan. Dua pernyataan P dan Q yang dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan. Untuk membentuk suatu pernyataan majemuk yang disebut konjungsi dari pernyataan P dan Q. Konjungsi dari pernyataan P dan Q dinyatakan dengan simbol seperti ini. Dibacanya P dan Q. Contoh, kalimat tunggal P, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kalimat tunggal Q, Jakarta terletak di Pulau Jawa. Maka konjungsinya adalah P dan Q, Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan terletak di Pulau Jawa. Contoh berikutnya, kalimat tunggal P, 2 adalah bilangan prima. Kalimat tunggal Q, 2 adalah bilangan ganjil. Maka P dan Q, 2 adalah bilangan prima dan bilangan ganjil. Nilai kebenaran dari pernyataan majemuk konjungsi dari dua pernyataan P dan Q ditentukan seperti ini. Nah, kita amati tabel kebenarannya ya. Pernyataan tunggal P benar, maka apabila pernyataan tunggal P benar, kemudian pernyataan tunggal Q benar, maka konjungsi P dan Q benar. Kita lihat kalimat konjungsi P dan Q hanya benar jika P benar dan Q benar saja. Selain itu, P dan Q salah. Ini yang harus kita ingat. Benarnya hanya satu apabila kedua-duanya pernyataan tunggalnya benar. Selain itu salah. Ini yang harus kita ingat. Jadi, tentang konjungsi ini harus kita ingat untuk menentukan tabel-tabel berikutnya. Selanjutnya, contoh selanjutnya untuk pernyataan konjungsi. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta terletak di Pulau Jawa. Maka konjungsinya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan terletak di Pulau Jawa. Selanjutnya, 2 adalah bilangan prima. 2 adalah bilangan ganjil. Maka konjungsinya P dan Q, 2 adalah bilangan prima dan bilangan ganjil. Ya, kita lihat kebenarannya. Jika P benar, Q salah, maka P dan Q salah. Kemudian contoh berikutnya, harimau adalah binatang buas. Cos min A sama dengan cos A. Maka konjungsi P dan Q, harimau adalah binatang buas dan cos min A sama dengan cos A. Kita lihat P benar, Q benar, maka P dan Q benar. Walaupun kedua kalimat ini tidak berhubungan. Tentukan harga X agar konjungsi dari dua pernyataan berikut bernilai benar. Px, 2x plus 1 sama dengan 3. Q, 4 lebih besar dari 2. Konjungsi dua pernyataan bernilai benar jika komponen dua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Q bernilai benar. Agar konjungsi bernilai benar, maka P harus bernilai benar. Sehingga X harus sama dengan 1. Kemudian contoh yang kedua, X adalah bilangan prima kurang dari 5. Q Indonesia terletak di Asia Tenggara. Agar P dan Q bernilai benar, maka X adalah himpunan yang elemennya adalah 2 dan 3. Selanjutnya kita bahas tentang disjungsi. Ya.
Selanjutnya kita bahas tentang disjungsi.